datang di podcast Rabu Pagi, tempat kita ngobrol santai tapi maknanya dalam. Apa kabar nih kalian? Kayaknya udah lama banget ya kita nggak duduk bareng ngobrol gini sambil ngopi virtual. Bener banget, terakhir kita ngobrol tuh udah beberapa minggu yang lalu kan ya. Tapi kangen sih suasana podcast yang santai tapi asik kayak gini. Setuju banget, Sa. Jadi langsung aja deh, kali ini kita mau ngobrolin topik yang agak dalam tapi penting banget buat kita semua. Boleh banget tuh, apa langsung aja kita spill kali ya. Hari ini kita bakal bahas tentang makna hidup menurut Islam. Loh, berat tapi keren tuh. Tapi sebelum kita mulai podcast pada hari ini, boleh kali kita perkenalan diri kali Bil ya. Betul. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aisyah Satrani Meifa. Aku hari ini ditemani oleh partner aku. Kenalin semuanya, nama aku Nabila Syafa Ramadhani dan kita bakal temenin kalian ngobrolin tema yang mungkin pernah terlintas di kepala kalian, yaitu sebenarnya gue hidup buat apa sih? Tapi sebelumnya nih Bil, menurut lo sendiri deh, apa sih makna hidup itu? Menurut gue makna hidup itu tentang menjalani hari-hari dengan tujuan, bukan cuma bangun, makan, kerja, dan tidur, tapi tentang merasa bahwa apa yang lo lakuin itu berarti buat diri sendiri maupun orang lain. Tapi tenang aja, kita nggak bakal so tau sendirian nih. Setuju banget, karena hari ini kebetulan nih kita udah kedatangan tamu yang spesial yang siap nemani kita ngobrol bareng dan kasih insight yang insya Allah bikin hati kita adem nih Bil. Masya Allah. Langsung aja kita sambut narasumber kita pada hari ini. Ada Najwa, Cici, dan juga Ulia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah seneng banget nih bisa ngobrol bareng kalian di podcast pagi kali ini. Benar, kita juga senang banget nih kalian bisa hadir di podcast kali ini. Nah, langsung aja ya. Banyak nih orang nanya, untuk apa sih sebenarnya kita hidup? Dalam Islam sendiri, makna hidup itu gimana sih, Wak, menurut kamu? Pertanyaannya bagus banget nih dan sangat mendasar ya. Makna hidup itu jelas banget dijelasin di Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berarti, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Artinya tujuan utama hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah, bukan cuma ibadah ritual seperti sholat atau puasa, tapi menjadikan seluruh hidup kita sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Gitu. Jadi lebih luas gitu ya maknanya ya. Bukan cuma soal ke masjid atau sholat doang berarti ya. Betul, dalam Islam bekerja yang halal, membina keluarga, bahkan senyum ke orang lain itu bisa jadi ibadah asal niatnya karena Allah. Jadi hidup lebih bermakna kalau semuanya kita niatkan untuk akhirat. Wah, kalau begitu gimana sih caranya seseorang bisa tetap merasa hidupnya bermakna di tengah ujian dan tekanan ini? Justru ujian itu bagian penting dari perjalanan hidup. Dalam surah Al-Mulk ayat 2, Allah berfirman yang artinya, Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Jadi, ujian itu bukan hukuman, tapi alat untuk menumbuhkan kesadaran dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, tapi nih ya, kan banyak banget anak muda zaman sekarang yang ngerasa hidupnya tuh kosong. Padahal secara materi mereka cukup tuh. Itu tuh kira-kira ada kaitannya nggak ya? Kaitannya pasti sangat erat ya. Jiwa manusia butuh makna, bukan cuma materi. Kalau tujuan hidup cuma uang atau status, jiwa tetap bisa merasa kosong. Tapi kalau seseorang sadar bahwa hidupnya untuk mengenal dan mencintai Allah, maka hatinya akan lebih tenang. Wah, jadi solusi kehampaan itu bukan sekedar healing ke pantai aja ya? Liburan boleh, tapi bukan solusi utama. Solusi sejati itu adalah koneksi spiritual, zikir, tilawah, sholat, amal baik itu yang mengisi hati dan mengarahkan hidup ke jalan yang benar. Tapi ngomong-ngomong soal ujian hidup nih ya, sebagai mahasiswa tuh kadang juga ngerasa berat nih. Tugas numpuk, ekspektasi tinggi, apalagi masa depan kita yang masih abu-abu kan ya. Benar banget. Gimana sih caranya biar kita tuh tetap kuat dan nggak kehilangan arah, itu gimana caranya? Masya Allah, ini pertanyaan yang penting. Mahasiswa itu justru sedang ada di fase penting dalam hidup, fase mencari jati diri dan arah masa depan. Jadi wajar kalau kadang bingung atau merasa kosong, tapi justru disinilah ladang amal dan tempat kalian menanamkan makna. Jadi niatkan belajar sebagai ibadah, seperti tugas, bahkan begadang demi ujian. Kalau diniatkan lillahi ta'ala, itu bisa jadi pahala besar. Jangan cuma kuliah buat lulus atau nyari kerja, tapi niatkan, aku pengen jadi orang yang bermanfaat buat umat. Wah, keren banget. Dan di sini juga aku jadi kepikiran nih. Jadi ini tuh masa-masa kita disiapin gitu ya?
Betul banget. Kalian itu sedang ditubuhkan oleh Allah. Jangan fokus ke hasil doang, tapi nikmati dan maknai prosesnya. Gagal ujian, belum keterima magang, itu bukan kegagalan, tapi bagian dari latihan kesabaran dan tawakal. Jadi selama ini nih kita sadar arah hidup kita ke Allah, kita nggak akan kehilangan makna meskipun keadaan sulit. Tepat banget. Jangan pernah lelah mencari Allah. Kalau hidup terasa berat dan arahmu kabur, kembali aja ke Al-Quran dan sholat. Insya Allah dari situ akan muncul cahaya. Hidupmu gak akan sia-sia kalau kamu arahkan ke jalannya. Masya Allah. Semoga obrolan ini jadi pengingat buat kita semua. Amin. Terima kasih banyak ya Najwa, Cici, Ulia. Semoga ilmunya berkat dan juga bermanfaat ya. Sama-sama, semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Baik teman-teman, itu tadi obrolan kita di episode kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menemani pagi kalian dengan makna baru. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Jangan lupa tetap semangat menjalani hidup dan jangan berhenti mencari makna. Aku Nabila Syafa Ramadhani. Dan aku Aisyah Satrani Meifa. Kita izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.